Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya kita berjumpa di Rohis Talk, Rohis Check. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya, mantap. Luar biasa. Ya, alhamdulillah teman-teman sahabat Rohis dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait tentunya program-program kita di Rohis ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Rohis ya. Tapi sebelumnya ya, karena menurut tingkatan ukhuwah begitu ya, tak kenal maka ta'aruf begitu ya teman-teman. Makanya kita akan coba pertama kali untuk program kali ini kita akan ta'aruf atau mengenal terlebih dahulu tentang Rohis tentunya ya, seputar Rohis ya. Alhamdulillah di sini sudah ada pembicara yang kece badai ya, cetar membahana ya, yang sering masuk angin tapi tidak sering masuk TV ya. Yaitu pembicara kita yang Masya Allah sudah bergelut di bidang kerohisan kurang lebih 1 dasawarsa ya. Lebay banget gue ya. Ya baik, pokoknya itulah. Ya baik. Kita akan bersama membicarakan ini semua bersama pembicara kita yang Masya Allah luar biasa, yaitu saya bilang namanya APH ya. Biasa kalau nama aslinya Reza Primawan Kudrita ya. Tapi kita sering menyebut beliau dengan sebutan APH. Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih APH ya bisa bergabung bersama kami di sini ya, alhamdulillah. Baik, mungkin APH ya silakan untuk memperkenalkan dulu deh ya, supaya kenal juga lah pembicara ini begitu ya. Siapa sih begitu ya, supaya membumi dan mendunia begitu. Silakan kepada pembicara kali ini yang luar biasa tentunya. Silakan kepada APH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat-sobat Rohis semuanya, mungkin di awal ini saya ingin coba untuk memperkenalkan diri sendiri dulu ya. Nama saya Reza, tapi biasa dipanggil PH ya, sejak SMP dipanggil PH. Saya mengikuti Rohis itu dari SMA sebenarnya. SD emang sekolah Islam tapi nggak ada Rohis, nggak ada ekskul Rohis. SMP sekolah negeri tapi nggak ikutan Rohis gitu ya. Bahkan Rohis di SMP saya itu dulu, seingat saya itu cuma 6 orang ya, di angkatan saya, karena di depan masjid tuh ada daftar pengurus tuh lagi dites bacaan Quran tuh, seingat saya cuma ada 6 orang yang dites itu. Dan di SMA barulah saya bertemu pertama kali dengan Rohis, itu dikasih formulir Rohis sama teman saya gitu. Nih, kirain kepaksa. Enggak, jadi bukan, sebenarnya nggak ada minat ikut Rohis awalnya, cuman jadi kayak teman saya yang di SMP yang sama-sama ke SMA yang sama tuh ngambil formulir Rohis 2, satu lagi sama saya tiba-tiba nih isi ya gitu lah, isi apa nih, oh formulir Rohis, udah ikut aja lah gitu. Terus akhirnya isilah, dan akhirnya sejak saat itu ikut di Rohis gitu ya. Jadi pertama pas SMA kelas 10 jadi pengurus biasa gitu ya, jadi anggota yang waktu kelas 2 saya bukan ketua Rohis, saya cuma jadi kepala departemen aja gitu ya. Jadi kayak memimpin suatu bidang di Rohis gitu ya, sekaligus jadi sekdes 1 OSIS tuh kan. Sekdes 1 OSIS tuh ada Rohisnya juga gitu ya. Di sekdes 1 OSIS tadinya padahal bukan daftarnya ke situ, tapi malah ditempatin di situ sama teman-teman saya yang OSIS. Jadi ya udahlah, saya pertama kali di Rohis OSIS itu waktu kelas 11 gitu ya. Sekaligus saya juga ikutan FSRB jadi pengurus tuh kelas 11. Kelas 10 saya nggak ikutan. Kelas 11 saya baru ikutan forum silaturahim Rohis atau DKM Bogor gitu ya. Jadi kayak forum Rohis Kota Bogor tuh baru ikut kelas 11. Nah, sampai sekarang sangat senang di dunia Rohis gitu ya. Karena ya saya ngerasa emang di Rohis itulah saya lebih mengenal Islam gitu. Jadi sangat
senang aja, sangat senang untuk berkumpul sama teman-teman yang soleh gitulah insya Allah gitu ya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas apa Kak Hafid tentang rohis itu apa gitu ya? Tentang rohis, iya, lebih cinta lagi nanti para sahabat rohis semuanya mungkin ya, atau yang belum masuk rohis bisa masuk ya, karena mungkin belum mengenal begitu ya tentang seputar rohis. Mungkin ada hal menarik atau apa begitu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelumnya mungkin rohis itu apa sih sebenarnya gitu APH ya? Mungkin saat ini momentum yang tepat begitu ya APH untuk kita tahu apa sih sebenarnya rohis itu gitu ya, program apa aja sih di dalamnya, seperti itu mungkin APH ya untuk kita bahas ya, menarik seperti itu ya. Jadi ini pembahasan ini sebenarnya utamanya buat yang belum tahu rohis itu apa ya, cuman bagi teman-teman yang sudah ikut rohis, yang sudah berkecimpung, mungkin sebagai pengingat, bisa jadi pengingat lagi gitu ya tentang rohis itu apa sih gitu ya. Jadi sehingga nanti pas lagi berkegiatan tuh bisa kembali ke jalan yang benar gitu ya. Jangan sekedar sibuk di rutinitas tapi tidak tahu esensinya apa gitu ya. Jadi mungkin awalnya nih saya ingin membacakan sebuah peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama gitu ya. Jadi di dokumen ini ada penyebutan nama rohis gitu ya. Jadi ini itu tentang penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam. Nah, jadi jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama di sekolah itu ada sanlat. Yang pertama sanlat, yang kedua pembiasaan akhlak mulia, yang ketiga tuntas baca tulis Al-Quran, yang keempat ibadah Ramadan, yang kelima wisata rohani, yang keenam nih kegiatan rohis. Rohis itu adalah akronim ya dari rohani Islam. Jadi yang keenam ini disebutkan bahwa salah satu kegiatan ekstrakurikuler pendidikan agama di sekolah adalah kegiatan rohis. Yang ketujuh pentas PAI, yang terakhir yang kedelapan peringatan Hari Besar Islam. Nah gitu, jadi yang harus kita ketahui bahwa rohis ini legal formal gitu ya, sebagai ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Nah terus kalau arti rohis sendiri dari kata rohani dan Islam ya, kalau rohani itu adalah suatu hal yang berkaitan dengan ruh. Nah itu arti kata rohani ya. Sedangkan dari kata Islam itu secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu salimah, yang berarti selamat sentosa. Nah itu artinya kalau misalnya orang muslim itu disebutnya orang yang selamat sentosa gitu ya. Sedangkan non muslim berarti orang yang tidak selamat dan tidak sentosa. Tidak selamat. Nah itu makanya sebenarnya arti kata non muslim sebenarnya lebih kasar daripada arti kata kafir sebenarnya. Kalau kafir itu artinya kan tertutup, cuman tertutup aja gitu. Siapa tahu nanti kebuka dan selamat gitu kan ya. Tapi kalau non muslim itu artinya justru tidak selamat. Justru sebenarnya lebih kasar daripada arti kata kafir ya. Kalau kafir kita masih membuka jalan hidayah gitu ya. Harusnya mungkin belum muslim ya. Iya belum, bukan non ya. Muslim. Iya betul. Belum muslim. Yang lebih tepat itu belum. Harusnya kita nggak tahu hidayah orang. Ya. Betul sekali. Gitu ya. Jadi kalau dari arti kata Islam itu dari kata salimah yang berarti selamat sentosa. Salimah ya, APH bukan Salime. Kalau Salime kayaknya tetangga saya ya, tukang uduk ya. Nama orang. Nah, kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, Islam berarti secara istilah ya, agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Jadi ya itulah arti kata rohani Islam ya, yang sekolah itu merupakan sebuah organisasi yang mewadahi siswa-siswi yang beragama Islam untuk berkumpul dan bertujuan memperdalam dan memperkuat ajaran Islam. Nah jadi sebenarnya dari arti kata ini sebenarnya kalau anggota rohis itu adalah seluruh siswa-siswi muslim yang ada di sekolah tersebut gitu ya. Nah, jadi nggak harus mendaftar pun udah menjadi anggota secara otomatis. Cuman kalau misalnya mau jadi pengurus itu harus mendaftar terlebih dahulu gitu kan ya. Nah terus ada penekanan lagi nih, kegiatan ekstrakurikuler PAI yang mendukung dan memperkuat materi-materi PAI seperti pengayaan, penguatan dan pendalaman PAI meliputi praktek tilawah, praktek ibadah. Nah ini jadi sebenarnya karena
Rohis ini adalah ekstrakurikuler PAI, bisa jadi Rohis ini menjadi kokurikuler. Jadi ada intrakurikuler, yaitu yang di pelajaran kita di sekolah tuh ya, ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika gitu kan, ada yang sosiologi gitu mungkin, terus ada yang kimia, fisika. Nah ada juga yang disebut kokurikuler. Kokurikuler adalah di luar intrakurikuler tadi, di luar pelajaran tadi, tapi mendukung pelajaran tersebut gitu. Nah untuk PAI penunjang begitu berarti penunjang, ya, betul, ya. Berarti untuk PAI ini, pendidikan agama Islam itu Rohis itu harus bisa menunjang pelajaran PAI kita gitu. Dan ini kalau saya sendiri sih masih merasakan banget gitu ya, dengan ikutan Rohis waktu SMA di kelas 12 tuh ya, di semester terakhir saya tuh rapot saya untuk yang agama itu teorinya 95, prakteknya 100. Dan saya merasa ini tuh akan saya dapatkan ketika saya nggak ikut Rohis gitu. Jadi saya dapat angka 100 di rapot gitu ya, gara-gara Rohis gitu. Jadi ini emang salah satu implementasi bahwa Rohis itu menjadi kokurikuler untuk mendukung pelajaran agama Islam di sekolah gitu. Itu nilai sultan banget ya, 100. Masya Allah, iya, ya. saya bahkan ngerasa ini kayaknya yang juara umum di sekolah saya aja nggak ada nilai 100 gitu ya. Orang yang pintar matematika kayaknya nggak akan ada nilai 100, dapat nggak tahu juga sih, tapi kemungkinan besar susah gitu ya untuk. Iya. Jadi peluangnya sangat kecil begitu mendapatkan 100. Iya, kalau saya ada tuh di itu. Jadi makanya ya saya bersyukur sekali ikutan Rohis ya, karena bisa mendapat kesempatan ada angka 100 gitu di rapat ya, walaupun saya nggak ranking amat itu di kelas. Gitu. Jadi ya itu menjadi penyemangat, itu bonus aja ya. Bonus aja bagi saya sih itu bukan yang utama ya, yang utama justru kan keridhaan Allah gitu ya. Tapi itu menjadi bonus. Dan ya Rohis itu ya, jadi sekarang nih kalau teman-teman Rohis yang nggak ada yang mendukung kegiatan pelajaran, coba bikin kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang itu gitu ya. Kayak misalnya kelas di pelajaran itu ada hafalan Quran gitu ya, misalnya dari surat An-Nas sampai surat Ad-Duha misalnya. Nah itu coba di Rohis dibikin sistem setoran hafalan atau gimana gitu ya, yang bisa menunjang itu. Atau jangan hafalan deh, baca Quran aja gitu ya, yang tadinya belum bisa, mungkin buat pengurus-pengurus Rohis yang udah bisa membuka les gratis buat muslimah yang ada di sekolah tuh buat belajar baca Quran gitu. Jadi kayak les Quran gratis itu bisa jadi program Rohis kan, dan itu sangat mendukung kegiatan PAI gitu. Nah selain yang mendukung kegiatan PAI itu ada banyak lagi, ini lebih banyak lagi gitu ya, yang Rohis sebagai ekstrakurikuler yang mungkin menjadi tambahan ekstra gitu ya, bukan yang mendukung pelajar. Tadi ada wisata rohani gitu ya, wisata rohani, jalan-jalan kemana, terus kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari alam yang ada di samping lihat dan sebagainya. Terus juga kita bisa bikin majalah dinding gitu ya. Kalau dulu majalah dinding, sekarang majalah sosmed gitu ya. Majalah media sosial. Kalau sekarang akun ya. Sekarang punya flyer khusus di akun lah begitu ya. Punya buletin atau flyer gitu, kita posting gitu ya di sosial media yang dimiliki oleh Rohis gitu. Itu sih buat podcast perdana kita ya. Kita bahas tentang itu. Jadi apa? Jadi mungkin tadi secara legal formal sudah ya APH ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Dirjen Pendidikan Agama Islam terutama ya. Jadi kita matching banget dengan program PAI ya. Insya Allah ini perlu digarisbawahi mungkin sama sobat Rohis semuanya, sahabat Rohis semua, bahwa ini kegiatan Rohis ini Insya Allah dunia dan akhirat ya. Tadi menyebutkan dari APH ya. Insya Allah tadi nilainya dapat 100 di dunia, mudah-mudahan di akhirat juga begitu ya. Tapi tentunya dengan ikhlas lah berjuangnya begitu di Rohis ya APH. Nah menarik sekali begitu APH ya. Sebenarnya positif banget nggak gitu ya APH? Mana sisi positif itu seperti apa tuh menurut APH tuh? Iya, di Rohis kita Rohis itu ekstrakurikuler
ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang menjadi kelebihan Rohis dari ekskul lain yang ada di sekolah adalah ekstranya kita tuh tidak hanya di dunia saja gitu ya, tapi sampai ke akhirat. Kelebihannya Rohis tuh ya segala sesuatunya insya Allah kita ekstrakan sampai ke akhirat gitu. Jadi Masya Allah kan walaupun ya kelebihan lainnya tadi ya bisa menambah nilai agama gitu ya. Menambah nilai agama ya. Terus bisa ya itu berkumpul dengan orang-orang yang solih yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran gitu ya. Kalau misalnya kita lagi malas, bukan diajak dugem gitu ya, tapi diajak tilawah gitu misalnya. Diajak dugem, dugem ada dakwah untuk generasi muda ya, atau dakwah untuk generasi milenial ya. Iya betul. Iya. Iya. Iya banyak positifnya gitu ya. Masya Allah ya, tadi saya garis bawahi kata Aira, kata APH ekstra begitu ya. Berarti kalau ini mah extraordinary begitu ya, dapat dunianya dan dapat akhiratnya. Masya Allah berarti ya. Untuk saya juga teringat begitu ya, ada salah satu surat, mohon koreksi mungkin ya, atau ayat gitu ya, barang siapa yang artinya barang siapa yang menegakkan agama Allah maka Allah akan berikan kedudukan tertinggi begitu, baik dunia dan akhirat. Begitu mungkin ya pamungkasnya apa ya. Rais ini kan salah satu yang membantu agama Allah, menolong agama Allah, insya Allah kita dapat di dunia maupun di akhirat. Begitu mungkin ya APH ya, Masya Allah ya. Siap. Closingnya mungkin sedikit APH. Ya tadi seperti yang dibilang sama Kak Hafid juga ya, tak kenal maka ta'aruf. Jadi di awal podcast ini perdana betul. Kita kenalan sama Rohis ya, insya Allah ya Rohis ini bisa membawa kebaikan bagi kita di dunia dan akhirat selama selama yang kita cari itu adalah hal kebaikan juga gitu ya. Jadi makanya ya semoga kita bisa berprestasi di sekolah gitu ya, dibanggakan sama orang tua di rumah, dan ya yang paling penting juga adalah mendapatkan ridho Allah gitu ya dengan mengikuti Rohis ini. Itu amin saja sih dari saya mungkin. Amin. Baik, terima kasih ya APH, Masya Allah luar biasa. Podcast perdananya di Roh ya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih APH ya telah meluangkan waktunya di podcast perdana Rohis Talk ini. Rohis Check ya, 124, apalah itu namanya pokoknya ya. Alhamdulillah begitu kita bisa podcast perdana. Mudah-mudahan ini membuat semangat teman-teman Rohis, sahabat-sahabat Rohis, dan tentunya yang belum masuk Rohis untuk mengenal lebih jauh dan masuk ke dunia kerohisan gitu ya. Terima kasih, mungkin saya ya Hafid undur diri terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi kepada pembicara APH di podcast perdana Rohis Talk, Rohis Check. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.